Mbak. Waalaikumsalam. Silakan duduk ya Mbak. Ya Mbak. Sebelumnya selamat sore Mbak. Ya selamat sore Mbak. Selamat sore juga. Ya sebelumnya perkenalkan saya Berliana Rahmadini dari Universitas Aisyah Pringsewu Prodi Gizi. Di sini saya akan membantu Ibu dalam konseling pada sore hari ini. Saya ingin meminta waktu Ibu sekitar 20-30 menit ya Ibu. Baik. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Mbak. Oh iya, semua informasi yang Ibu ceritakan nanti itu terjaga ya Bu rahasianya karena untuk keperluan tugas saja seperti itu. Baik Mbak, saya percaya kok dengan Mbak. Ya, terima kasih. Sebelumnya apa yang membuat Ibu datang ke sini? Sebenarnya saya dapat rekomendasi dari teman Mbak, karena katanya dia habis kesini konsul kesini. Kebetulan sama-sama peneliti hipertensi sih. Oh, seperti itu Ibu. Iya. Baik Ibu, sudah ambil langkah yang tepat sekali untuk datang ke sini. Sebelumnya kita mulai dulu ya Ibu. Saya akan menanyakan beberapa hal tentang Ibu. Baik Mbak. Oke, sebelumnya saya ingin menanyakan untuk berat badan dan tinggi badan Ibu berapa ya? Berat badan saya sekitar 65, tapi itu 1 minggu yang lalu sih Mbak. Tapi 65. sepertinya iya. Untuk tinggi badannya Ibu? Kemarin sudah mengukur 150. 150, baik. Iya Mbak. Apakah berat badan Ibu belakangan ini naik, turun seperti itu Ibu? Waduh, sepertinya normal biasa saja sih Mbak. Oh, normal Tidak saja naik Ibu. turun. Iya. Apakah Ibu pernah cek lab sebelumnya Ibu? Pernah 3 bulan lalu. Kolesterol saya sekitar 220. Terus gula saya sekitar 105. Baik Ibu, saya catat dulu ya Ibu. Ya Mbak. Biasanya tekanan darah Ibu berapa? Tekanan darah saya, aduh, saya kurang tahu Mbak. Baik. Terakhir periksa sekitar 150/90 kalau tidak salah ya Mbak. Ya, itu terakhir kapan Ibu? Kira-kira? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Baik, saya catat ya. Sudah ada keluhan lain nggak Ibu? Misalnya kayak pusing, berat, atau penglihatan agak kabur seperti itu? Iya Mbak, kadang tuh kayak berat gitu di tengguk saya. Terus kalau ini kalau lagi tekanannya itu tuh biasanya naik berat badan saya juga. Terus penglihatan kadang agak kabur juga, apalagi kalau malam-malam itu. Aduh, susah sih berjalan. Mbak. Sebelumnya sudah berapa lama ya hipertensi Ibu kalau boleh tahu? Sekitar 6 bulan lalu sepertinya Mbak. Awalnya saya ke dokter karena sering sakit kepala sih. Lalu sering minum obat gitu nggak Mbak? Minum obat, iya sering. Masih Mbak, setiap hari saya minum. Kalau untuk kayak alergi, ada alergi makanan atau pantangan gitu, apakah ada ya Bu? Nggak ada sih alergi Mbak. Oh, nggak ada. Tidak ada. Apakah ada anggota keluarga juga yang punya riwayat hipertensi atau riwayat penyakit lain seperti itu Ibu? Ada, ayah saya, almarhum ayah saya penderita hipertensi dan stroke. Oh gitu Ibu. Ibu aktivitasnya di rumah saja, mengurusi rumah tangga atau bagaimana Ibu? Saya di rumah aja sih Mbak, ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, suami ya. Iya baik Ibu. Sekarang kita bahas pola makan ya Bu. Biasanya sehari makan berapa kali dan menunya seperti apa? Boleh diceritakan Ibu? Biasanya saya sering sarapan nasi goreng sih Mbak. Nasi goreng. Nasi goreng. Terus kadang juga mie instan karena saya agak males gitu. Terus kalau siang malam biasanya nasi putih sih. Kalau nggak lauknya ikan asin gitu-gitu yang simpel-simpel aja. Kalau untuk sayur dan buah itu ada nggak Ibu? Sayur ada, tapi dimasak berkuah kayak bersantan gitu. Kalau untuk sering ngemil gitu, apakah Ibu sering ngemil gitu ya Bu? Suka sih, ngemil itu kayak keripik-keripik kaca yang asin-asin tuh. Baik Ibu.
Kalau untuk konsumsi suplemen atau vitamin, apakah ibu konsumsi seperti itu? Kadang saya minum vitamin C, kadang mandu juga sering. Baik ibu. Sekarang saya sampaikan hasil pengkajian saya sambil nanti saya menunjukkan leaflet ya ibu. Saya bacakan dulu hasilnya. Pertama, soal status gizi. Dari berat badan ibu tadi 65 kilo, benar ibu? Iya benar Ya. Mbak. Untuk tinggi badan itu 150. Iya betul. Iya. Itu masuk kategori kelebihan berat badan ibu. Ini perlu diperhatikan karena bisa memperburuk hipertensi seperti itu ibu. Oh iya Mbak, aduh. Iya. Tidak apa-apa ibu, makanya kita diskusi sekarang. Lalu kedua, dari pola makan ibu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Asupan garam terlalu tinggi, kayak dari ikan asin, terus penyedap, Iya, Mbak. lalu kayak kecap dan snack yang asin seperti itu ya bu. Tadi ibu sering makan yang asin-asin gitu ya bu. betul banget. Iya. Lalu untuk buah dan sayur juga masih kurang ya bu. Iya Mbak, betul. Nah, untuk kondisi ibu kita pakai pendekatan diet DASH. Ini singkatan dari Dietary Approaches to Stop Hypertension, atau pola makan khusus untuk bantu turunkan tekanan darah. Oh, baik Mbak, untuk diet das yang Mbak jelaskan tadi itu apa ya maksudnya Mbak? Saya kurang paham. Oke, di sini saya ada leaflet ya ibu. Kita bisa baca di sini. Jadi untuk makanan yang dihindari itu ada garam berlebih, lalu ada masako, terus makanan kaleng, gorengan, santan, fast food seperti itu ibu. Lalu untuk yang dibatasi itu ada kopi, daging berlemak, makanan tinggi natrium, penyedap rasa, gitu. Lalu yang dianjurkan ya ibu, makanan yang dianjurkan tuh ada buah dan sayur segar, lalu makanan rendah garam, ikan dan ayam tanpa kulit, lalu makanan kukus, rebus atau bisa dipanggang seperti itu. Lalu di sini ada gambaran umum apa sih itu diet DASH itu ya. Iya. Di sini kita bisa lihat yaitu pola makan yang bertujuan untuk membantu menurunkan tekanan darah dengan membatasi konsumsi garam, lemak jenuh serta meningkatkan konsumsi buah dan sayuran gitu. Untuk tujuan dietnya di sini ada dietnya ibu. Lalu di sini ada menurunkan tekanan darah, membatasi asupan natrium, mengurangi konsumsi lemak jenuh, membantu mencapai berat badan ideal dan menurunkan resiko komplikasi hipertensi seperti itu ibu. Baik, Mbak. Lalu di sini ada contoh menu ibu. Apa ini? Iya Mbak. Makan pagi ada nasi merah, oatmeal, sayur tanpa micin gitu ya ibu. Oh, iya. Lalu ada kayak pisang, boleh kayak pisang apa aja gitu ya ibu. Lalu susu rendah lemak. Lalu ada makan siangnya yaitu nasi merah, ayam panggang, sayur bening, bayam jagung, lalu ada pepes tahu. Untuk selingan sorenya itu ada jagung manis, lalu kayak buahnya boleh kayak apa aja tapi boleh apel gitu ya ibu. Baik Mbak. Ya, untuk makan malam ada kentang, ikan kukus, sama tumis buncis wortel Oh, gitu iya, ibu. Mbak. Apakah ibu sudah paham apa ada yang mau ditanya ibu? Sepertinya sudah sih Mbak. Tapi kalau untuk olahraga Mbak, disaranin nggak ya Mbak tetap olahraga atau biasa saja untuk menghindari ini saja gitu? Ini dia pertanyaan olahraga yang aman untuk saya. Di bawah, di bagian tanya jawab dan evaluasi. Oh, tanya lagi. Jadi ini jelas tidak kalau saya sudah kurangi garam di atasnya. Ya. Oh iya Mbak, ada yang mau saya tanyain juga. Kalau saya Iya. udah sering kurangin garam itu, kayak tekanan darah saya kapan yang bisa turunnya? Kalau konsisten biasanya sudah mulai kelihatan ya ibu hasilnya dalam 2 minggu sampai sebulan untuk penurunan yang lebih stabil. Ya Mbak, saya ada pertanyaan. Kalau saya udah kurangin garam ini, makan garam ini, kira-kira kapan ya ini saya turun tekanan darah saya? Kalau konsisten biasanya sudah mulai hasilnya itu dalam 2 minggu atau sebulan ya ibu. Untuk penurunan yang lebih stabil biasanya kurang lebih itu 2 sampai 3 bulan. Tapi harus tetap dikombinasikan dengan obat dari dokter dan aktivitas fisik juga ya ibu. Oh, iya, Ibu.
Ya, mungkin kayak jalan kaki santai sekitar 30 menit sehari itu sudah bagus banget Ibu. Oke Mbak, makasih ya, saya sudah lebih paham lah. Ya, alhamdulillah ya Ibu, Iya, Mbak, semoga makasih. membantu. Iya, makasih banyak Mbak. Ya, baik, saya simpulkan dulu ya Ibu, untuk status gizi Ibu itu overweight, tekanan darahnya perlu dikontrol dan pola makan Ibu perlu diperbaiki, terutama asupan garam dan lemaknya, seperti itu Ibu. Solusinya terapkan diet DAS tadi. Baik Ibu, sebelumnya saya simpulkan dulu ya Ibu, untuk status gizi Ibu itu overweight. Lalu untuk tekanan darahnya itu perlu dikontrol ya Ibu. Baik Mbak. Ya, dan pola makannya perlu diperbaiki, terutama soal asupan garam dan lemaknya, Iya seperti Mbak, itu. baik Mbak. Lalu leaflet ini bisa Ibu bawa pulang ya Ibu, untuk Ibu lihat-lihat di rumah atau ya bisa dipelajari di rumah. Oh iya Mbak. Mbak, terima kasih ya Mbak, ini sangat membantu buat saya. Iya, sama-sama Ibu. Ibu sudah bagus mau datang dan mau berubah, itu yang paling penting Ibu. Untuk kunjungan ulang kira-kira 2 minggu lagi bisa kita ketemu lagi Ibu. Baik, Mbak. Seperti itu, supaya kita bisa pantau perkembangan Ibu. Oh iya Mbak. Ya. Ibu kalau bisa Ibu coba catat makanan sehari-hari Ibu, bisa di HP atau di buku, biar evaluasinya lebih mudah nanti kalau kita bertemu lagi. Oh iya, baik. Oh iya, saya ingatkan sekali lagi bahwa data atau informasi yang Ibu berikan itu terjaga dengan aman ya Ibu. Iya Mbak. Ya, semoga Ibu sehat selalu dan cepat sembuh ya Ibu. Amin, amin. Terima kasih banyak Mbak. Ya, semoga cepat sembuh ya Bu. Iya. Iya. Terima kasih banyak Mbak.